Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita di pertemuan ke-7 ya. Materinya mengenai database manajemen sistem di Linux. Oke, ini ya sedikit pendahuluan tentang database. Jadi basis data adalah kumpulan data ya, yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Dia diorganisasikan sesuai struktur yang disimpan. Kemudian kita kenal juga namanya DBMS ya, atau Database Management System. Ini adalah software yang digunakan untuk mengelola sistem basis data. Nah, DBMS ini dapat membantu kita dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan dari kumpulan data ya. Kemudian nanti ada komponen DBMS. Jadi pada umumnya DBMS bisa mempunyai komponen fungsional atau modul yang bisa berupa misalnya file manager. Nah, ini untuk mengelola ruang di dalam disk ya. Kemudian nanti ada database manager, dia menyediakan interface untuk antar data flow level ya. Jadi dia menghubungkan nanti program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Kemudian nanti ada query processor, dia menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level. Kemudian nanti ada DML precompiler, jadi database manipulation language ya, adalah untuk mengkonversi pernyataan atau perintah DML yang ditambahkan dalam suatu program aplikasi. Kemudian nanti ada DDL compiler, ini untuk mengkonversi berbagai perintah DDL ya, atau data definition language. Nah, tujuan kita membangun DBMS itu beberapa diantaranya, misalnya yang pertama kita dapat menggunakan data nanti secara bersama ya. Jadi konsepnya adalah konsep sharing data. Kemudian kecepatan serta kemudahan untuk mengakses data. Kemudian nanti ada efisiensi ruang penyimpanan ya, karena data hanya disimpan di satu pusat data atau di server database gitu. Kemudian untuk menangani data dalam jumlah besar atau banyak, kita memang memerlukan suatu DBMS ya. Nanti bisa spesifik DBMS-nya yang kita pelajari. Kemudian untuk menghilangkan duplikasi data dan inkonsistensi data. Jadi nanti sebetulnya idealnya teman-teman nanti belajar ini dulu sebetulnya, normalisasi ya. Jadi nanti dalam pelajaran sistem basis data itu diajarkan bagaimana cara normalisasi tabel misalnya, sehingga nanti duplikasi data bisa dihindari. Kemudian nanti yang terakhir tujuannya adalah untuk keamanan data. Kemudian jenis DBMS yang di Linux ya. Jadi ini ada beberapa yang saya taruh atau saya sebutkan di slide. Jadi secara garis besar misalnya lisensinya terbagi dua jenis ya. Jadi ada lisensi yang proprietary atau nanti yang berbayar. Kemudian nanti ada lisensi yang open source gitu ya. Nah, yang berbayar ini yang proprietary, nanti ada Oracle, ada IBM, ada DB2 misalnya, ada MySQL, kemudian ada Ingress, ada Interbase. Kemudian yang open source nanti ada PostgreSQL, ada MariaDB ya. Nah, sekarang kan MySQL itu diakuisisi oleh Oracle, maka nanti sebetulnya kita punya namanya MariaDB. Gitu ya. Jadi sebetulnya MySQL dalam versi lain. Kemudian nanti ada MongoDB, ada Firebird, ada QBird, SQLite, Apache Derby gitu ya, Redis, Hadoop. Nah, ini ada beberapa DBMS yang license-nya open source. Ya, ini simbol-simbolnya ya, atau logo-logo dari DBMS tadi. Kemudian untuk market share-nya kalau teman-teman bisa lihat di sini, ya Oracle itu masih cukup banyak digunakan ya untuk korporasi gitu. Nah, di sini kalau dilihat trennya seperti itu ya. Ini yang grafiknya naik gitu ya. Jadi nanti Google juga punya database gitu ya. Ini ada Tencent punya database dan sebagainya nih. Lanjut. Jadi Gartner membagi kuadran ya DBMS menjadi seperti ini ya. Jadi ada leaders, ada challenger, ada niche player, sama visioner itu. Nah, yang ada di leaders ini seperti ini ya. Misalnya Google, Oracle, Amazon Web Services, Microsoft gitu.
IBM, SAP, Alibaba, Teradata. Nah, nanti ada challengernya di sini ada Snowflake sama Redis Lab gitu ya. Kemudian dia niche player, pemain barunya ada Huawei, ada Tencent gitu ya. Untuk yang visioner nanti ada Cloudera, Intersystem, MarkLogic dan Databricks misalnya. Jadi ini si Gartner mengklasifikasi DBMS berdasarkan kuadran seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat database apa yang populer gitu ya. Tapi ini untuk catatannya mungkin kalangan korporasi ya. Jadi kalau nanti teman-teman belajar kan untuk scope pendidikan ya. Tapi nanti ketika teman-teman masuk perusahaan, nah mungkin nanti akan pegang Oracle gitu ya atau Microsoft SQL Server misalnya ya. Jadi nanti mungkin agak sedikit berbeda ya ketika nanti di perusahaan. Nah toolsnya, jadi untuk mengelola DBMS, jadi ada DBMS yang sudah include dengan tools ya. Tapi ada juga nanti yang kita bisa membeli ataupun menginstal secara gratis misalnya. Nah, yang berbayar misalnya ada SQL Developer, ada Navigate, ada Toad, ada SQL Yoke misalnya. Untuk yang open source nanti ada PG Admin, kemudian ada PHP Admin ya. Ini biasanya mungkin teman-teman install. Kemudian ada Heidi SQL, ada MySQL Workbench nanti. Jadi ini tools yang open source. Yang proprietary nanti sebetulnya teman-teman bisa download trial ya, kalau ingin coba Navigate itu bisa, atau Toad gitu. Mengapa SQL? Jadi SQL itu kepanjangannya Structure Query Language ya, jadi dia bahasa query yang relasional. Nah, bahasa ini sebetulnya saat ini masih populer ya. Kemudian salah satu bahasa relasional yang punya standar. Kemudian SQL dia digunakan ya oleh banyak perusahaan sebagai bahasa antarmuka untuk mesin basis data dan server basis data. Kemudian nanti banyak aplikasi baru yang dikembangkan dengan ekstensi SQL ini dapat dengan mudah memanggil server untuk jarak jauh ya. Jadi nanti kita bisa remote juga nanti perintah-perintah ini ya. Nah, kemudian di SQL sendiri itu ada beberapa bahasa ya. Jadi ada yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. Dia adalah perintah untuk pendefinisian struktur database ya. Nah, perintahnya nanti ada alter, ada create, alter, drop, rename misalnya. Kemudian untuk DML itu data manipulation language, dia perintah yang berhubungan dengan manipulasi atau pengelolaan data dalam tabel misalnya. Nanti perintahnya bisa select, insert, update, delete misalnya. Atau istilah orang di istilah lainnya CRUD ya, itu juga sama. Kemudian yang terakhir misalnya ada DCL ya, Data Control Languages. Jadi di sini digunakan untuk mengubah hak akses ya, memberikan roles gitu ya, atau isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Nah, nanti perintahnya ada dua minimal, ada grant sama revoke ya. Jadi grant itu memberikan, revoke nanti mencabut gitu ya. Kemudian yang pertama DBMS yang kita akan pelajari di Linux MySQL ya, MySQL atau apapun lah. Jadi MySQL ini sebuah perangkat lunak dengan manajemen basis data SQL ya atau DBMS yang multi alur ya. Kemudian multi pengguna bisa lebih dari satu, kemudian lebih dari digunakan ya 6 juta instansi gitu ya. Kemudian pembuatnya adalah MySQL AB, dia awalnya tersedia sebagai perangkat lunak yang gratis ya di bawah lisensi GNU atau General Public License, tapi kemudian mereka juga menjual di bawah lisensi komersial. Jadi nanti waktu awal-awal lisensinya ada dua, jadi GNU dengan yang komersial. Nah, MySQL nanti dibacanya seperti itu ya, ejaannya ya, atau MySQL gitu ya. Kemudian perusahaannya MySQL AB, dia asalnya dari Swedia, tahun 94 ya mulai dikembangkan. Kemudian nanti hak kepemilikan MySQL kemudian diambil secara menyeluruh oleh perusahaan Amerika ya. Jadi dari Swedia, kemudian dia diakuisisi oleh
Sun Microsystem nih di tahun 2008 ya. Kemudian tahun 2010 Oracle membelinya diakuisisi lagi ya. Jadi MySQL diakuisisi lagi oleh Oracle. Jadi sejak saat itu hingga hari ini MySQL sepenuhnya dimiliki oleh Oracle ya. Nah, Oracle itu sendiri adalah salah satu DBMS juga gitu ya. Jadi dia telah mengakuisisi MySQL ya dari tangan Sun Microsystem. Nah, ini karakteristik MySQL ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca. Jadi intinya dia portabilitas karena dia bisa dijalan di banyak sistem gitu ya. Kemudian masih tersedianya lisensi open source gitu. Sekarang mungkin yang open source-nya ada di MariaDB ya. Kemudian ada multi user, ada performance tuning ya, dia bisa dituning. Kemudian ada beragam tipe data, dia mengandung perintah dan fungsi. Kemudian dia punya keamanan ya, sistem keamanan berlapis gitu. Kemudian adanya skalabilitas dan pembatasan nanti. Ada beberapa limit ya, jadi nanti kalau teman-teman mau misalnya tadi 50 juta data dan sekian baris record, nah nanti ada limitasinya. Kemudian ada konektivitasnya, dia bisa diakses dari misalnya TCP/IP atau Unix socket atau ini ya name pipes untuk Windows NT misalnya. Adanya lokalisasi, artinya ini untuk bahasa ya. Jadi dia mendukung berbagai macam bahasa sebetulnya. Jadi teman-teman nanti bisa simpan karakter dalam Latin karakter atau non Latin karakter ya. Misalnya bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang itu nanti non Latin karakter. Kemudian nanti ada antarmukanya. MySQL punya interface ya by default tanpa perlu tool sebetulnya. Kemudian nanti ada klien dan peralatan. Jadi nanti dia juga punya tools tambahan ya, baik yang disediakan MySQL ataupun yang disediakan pihak ketiga. Kemudian struktur tabel dia juga fleksibel ya nanti. Nah ini nanti akan kita coba ya untuk di sesi praktikum, mulai dari melakukan instalasi sampai nanti kita membuat database itu ya. Nanti kita akan coba perintahnya. Nah ini toolsnya misalnya yang pertama tadi ada MySQL Workbench ya yang community, nanti tinggal kita bisa download di sana, kemudian nanti kita bisa buka terminal ya seperti ini ya. Kalau di Ubuntu misalnya nanti sudo dpkg-i kemudian yang ini. Atau sebetulnya kadang dia juga sudah ada di repositori Ubuntu ya, tinggal nanti diinstal MySQL Workbench-nya gitu. Kemudian yang kedua nanti yang kita pelajari ada Postgre ya. Jadi Postgre adalah database atau DBMS ya yang secara luas dia di bawah lisensi BSD ya. Kemudian perangkat lunak Postgre itu adalah salah satu yang paling banyak digunakan ya selain MySQL dan Oracle. Nah, Postgre itu menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi misalnya basis data dan fitur lain misalnya ada mirroring, ada pooling, ada Slowney, ada cluster dan lainnya. Nah, Postgre database untuk open source ya yang cukup tangguh ya, kuat dia bilang. Dan dia lebih dari 15 tahun ya pengembangannya. Jadi salah satu database tertua di lingkungan Linux itu adalah Postgre ya, karena sebelum 90 dia sudah eksis gitu. Nah, Postgre sempat digunakan ya untuk beberapa perusahaan misalnya seperti ini gitu ya. Jadi awalnya nih sangat terkenal. Kemudian karakteristiknya tadi bisa digunakan secara gratis ya, baik yang menggunakan perusahaan ataupun yang menggunakan individu ya. Jadi sampai sekarang lisensinya masih gratis. Kemudian aman, ini juga dia punya fitur keamanan yang baik ya, sehingga datanya lebih terjamin gitu. Kemudian dia dapat direplikasi. Jadi by default Postgre punya fitur replikasi ya. Jadi untuk menggandakan database itu ya, replicate. Kemudian dia punya banyak fitur canggih lainnya, misalnya dia punya table space gitu ya.
Di MySQL mungkin belum ini ya, belum terlalu terimplementasi. Kemudian dia punya replikasi yang asinkron misalnya. Kemudian dia punya save point. Ini kalau di SQL Server kayak Transact SQL gitu ya. Kemudian ada backup online, kemudian ada recovery, kemudian ada untuk yang login tadi ya, dan sebagainya. Kemudian dia memenuhi kaidah database yang ACID ya, atomic, consistent, isolated, sama durable. Kemudian yang terakhir dia sudah teruji keandalannya ya untuk mengelola data yang relatif besar. Jadi mungkin dibanding MySQL, Postgre lebih capable ya atau lebih mampu untuk mengelola data yang ukurannya besar. Nah, nanti kita coba ini untuk sesi praktikum ya, instalasi Postgre seperti ini ya. Nanti kita coba. Nanti juga kita akan coba untuk membuat database dan sebagainya ya ini. Nah, nanti toolsnya yang jadul ini sebetulnya di beberapa Linux sudah tidak ada ya. Jadi nanti kita bisa akalin juga menginstalnya. Namanya ada pgadmin 3 ya. Karena yang terbaru nanti ada pgadmin 4. Nanti ini interface-nya ya, seperti itu. Kemudian kita demo ya, kita masuk sesi demo. Oke, ini saya sudah masuk Ubuntu. Seperti biasa kita buka terminal ya. Oke, kita sudah buka terminal, kita cek dulu ya koneksi internetnya. Yes, PC saya atau laptop sudah terkoneksi internet. Saya ping Google. Sudo apt update. Oke, dia akan mendownload. Nah, kemudian kita bisa install namanya ini. Ya, langkah awal kita akan menginstal MySQL Server ya. Jadi sudo apt install MySQL minus server ya. Enter. Oke. Nah, kita akan mendownload itu 261 mega ya misalnya ya. Saya yes, enter. Ya, ini agak lama ya. Jadi kita harus menunggu ini. Instalasinya selesai. Jadi teman-teman kalau sudah install seperti yang tadi ya dengan perintah ini sudo apt install MySQL minus server gitu ya. Jadi cara ceknya teman-teman bisa ketik MySQL gitu ya. MySQL enter. Nah, di sini terlihat sudah ada konsol MySQL ya. Jadi access denied for user yoga at localhost misalnya bla bla bla. Oke. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk melakukan pengamanan ya. Nah, di MySQL itu ada namanya sudo MySQL secure gitu ya. Secure installation gitu ya. Jadi sudo spasi MySQL underscore secure underscore installation. Enter. Nah, di sini kita akan ditanya ya, connecting to MySQL using blank password, bla bla bla. Nah, apakah kita akan memvalidasi ini ya? Kita jawabnya Y gitu ya, enter. Nanti ditanya passwordnya mau seperti apa, low, medium, atau strong ya. Kalau low hanya lebih dari sama dengan 8 karakter selesai. Kalau medium nanti dia mengandung misalnya harus numerik, kemudian karakter acak gitu ya, dan karakter spesial gitu ya. Kalau strong dia harus numerik, karakter acak, spesial karakter, dan dia harus bebas dari dictionary file ya. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya bulan November, Desember itu nggak boleh ya, kalau strong gitu ya. Jadi misalnya saya coba yang medium ya. Nah, di situ ada tulisannya ya, please enter 0 itu low, 1 medium, 2 strong gitu ya.
Jadi teman-teman untuk latihan bisa low dulu atau 1 gitu ya. Tapi nanti kalau untuk masuk production pilihnya 2 ya, strong gitu ya. Oke, untuk belajar saya coba yang low aja ya. 0 maaf, enter. Nah, kemudian masukin passwordnya, misalnya saya masukkan, kemudian masukkan lagi. Oke, kemudian kita jawab lagi ya, apakah akan menggunakan password ini? Ya, gitu ya, yes. Nanti ditanya lagi apakah kita akan remove anonymous user gitu ya. Jadi sebetulnya MySQL ada user anonymous yang bisa login gitu ya. Kita jawab yes. Disallow root login remotely. Jadi nanti sebetulnya root itu bisa login remote ya. Tapi kita bisa disallow dengan press tombol ya gitu ya. Jadi kita menghilangkan akses root login secara remote gitu ya. Kemudian remove test database. Jadi dia sudah punya test database sebetulnya ya. Nah, teman-teman boleh hilangkan, boleh tidak. Misalnya untuk case ini saya no gitu ya. And reload privilege now, jawabnya yes ya. Enter. Nah, ini setting awal setelah instalasi ya dengan perintah sudo mysql_secure_installation. Ada kalanya error seperti ini. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk sudo mysql gitu ya. Jadi kita masuk sebagai privilege user login gitu ya. Oke, sekarang saya sudah masuk konsol MySQL di sini. Oke, sekarang saya tinggal ketikkan perintah seperti biasa ya, misalnya show databases gitu ya. Show databases. Oke. Nah, jadi database yang sudah ada misalnya seperti ini ya, information underscore schema, kemudian MySQL ada performance schema gitu ya, sama sys. Jadi by default dia sudah ada 4 database ya. Jadi dengan perintah show databases dia ada 4 database. Nah, kita bisa use MySQL dulu ya, use MySQL misalnya. Nah, sekarang kan kita sudah connect ke database MySQL ya. Nah, kita bisa show tables misalnya, tampilkan table. Nah, di database MySQL itu ada 37 table tadi ya, mulai dari kolom privilege sampai nanti users ya. Nah, yang penting sebetulnya ada tabel users di situ ya. Jadi ada kan tadi perintahnya show tables. Nah, sekarang kita bisa describe ya, describe dash user misalnya. Enter. Nah, dalam tabel user itu ada 51 kolom ya. Jadi kolomnya apa aja? Kolomnya ada host, ada user gitu ya. Sama yang lain gitu ya. Nah, kita bisa show select ya, sekarang select misalnya tadi user, host, kemudian ada sebentar, user, host, from user misalnya ya. Enter. Nah, usernya by default itu sudah ada 5 ya, ada Debian, kemudian ada mysql.infoscheme, kemudian ada mysql.session, ada mysql.sys, sama root ya. Nah, kan kita belum punya user user biasa gitu ya. Kita bisa bikin dengan misalnya perintah create nama usernya ya, user, kemudian namanya siapa, misalnya Yoga P gitu ya, Yoga P. Sorry, ini harus pakai seperti ini. Ketik 1, nama usernya add, kemudian localhost ya. Karena hostnya kita ini localhost. Localhost itu ketik 1. Kemudian identified by misalnya with aja ya, with by misalnya password ya, misalnya MySQL lah ya gitu ya.
MySQL 123 misalnya ya. Kemudian titik koma. Kayaknya nih ada yang salah sebentar. Ininya salah sintaksnya ya. Kalau ada error seperti itu, identified by ya, nggak pakai with ya. Identified by. Nah, jadi perintahnya ini ya, create user, nama usernya apa, dikutip satu ya. Kemudian add science, nama hostnya localhost, kemudian identified by password ya. Misalnya saya passwordnya MySQL 123 ya, M-nya besar. Kemudian saya berikan hak akses dia, grant, yang perintah DCL tadi ya, all privilege gitu ya, on apa? Misalnya bintang titik bintang ya, ke semuanya, to yoga at gitu ya, localhost misalnya ya. Seperti itu. With baru sini ya, grant option. Gitu ya. Jadi grant all privileges ini kayaknya salah lagi nih. L-nya satu aja. On bintang titik bintang to yoga at localhost with grant option gitu ya. You are not allowed create a user with oke. Oke, ngerti. Oke. Nah, sampai sini kita misalnya bisa flash. Nanti kita coba lagi ya. Flash privileges gitu ya. Oke, jadi itu kita flash dulu. Oke, langkah selanjutnya kita bisa set passwordnya root dulu ya. Jadi caranya nanti alter user, yang kita alter apa, root ya, root. Kan tadi kita sudah punya ini ya, nih. Nah sekarang sudah ada root sama yoga ya, yoga p. Jadi kita alter yang root dulu, alter user root at localhost gitu ya. Alter user root localhost, kemudian identified with gitu MySQL native underscore password gitu ya. Kemudian by, nah baru passwordnya apa? Passwordnya misalnya tadi ini aja ya, MySQL 123 gitu ya. Nah seperti itu misalnya, enter. Oke, jadi kita alter user root-nya dulu ya, passwordnya dengan ini ya, MySQL native password. Nah passwordnya ini MySQL 123. Baru nanti kita flash privilege lagi ini ya. Jadi kalau kita habis melakukan perintah DCL, nanti teman-teman perlu flash privileges. Kemudian kita exit dulu. Nah baru kita loginnya sebagai root ya, yang ini ya. Jadi MySQL -u root -p, enter. Baru masukin yang tadi, MySQL 123. Oke. Baru nanti kita use MySQL. Baru lakukan perintah yang tadi ya, yang untuk user yoga tadi ya. Jadi perintahnya tadi alter, alter grant ya, grant all privileges on bintang titik bintang to yoga gitu ya, yoga p at localhost gitu with grant option ya itu. Nah baru sekarang yoga punya hak akses semuanya ya, bintang titik bintang gitu ya. Baru kita flash sama tadi ya, flash privileges gitu ya. Baru exit ya.
Nah, sekarang kita bisa login dengan user yang baru tadi ya. Jadi MySQL -u kita ganti misal tadi yoga p gitu ya, enter. Nah, masukkan passwordnya. eh, Tadi passwordnya MySQL 123 ya. Nah, sekarang saya sudah, kalau saya show data basis, nah sekarang saya sudah punya privilege untuk melakukan ini ya. Saya tinggal create misalnya database, misalnya STEMIC gitu ya, IP gitu. Oke, jadi nanti kalau show databases, nah sekarang saya sudah punya database namanya STEMIC IP gitu ya. Baru nanti use STEMIC IP gitu ya. Huruf besar, STEMIC IP. Nah, gitu. Jadi saya sudah punya database STEMIC IP dan sekarang saya gunakan ya. Kalau saya show tables itu kosong ya, empty. Jadi teman-teman tinggal create seperti biasa ya, create table mahasiswa gitu ya, mahasiswa. Misalnya dua aja deh, name varchar berapa? NIM-nya misalnya 10 gitu ya, primary key, nama gitu ya, varchar misalnya 100 gitu ya. Oke, jadi saya sudah punya tabel namanya mahasiswa ya, jadi show tables. Nah, jadi saya sudah punya dalam database STEMIC IP ada satu tabel namanya mahasiswa ya. Kalau ingin lihat strukturnya tinggal describe mahasiswa gitu ya. Jadi ada kolom NIM sama nama gitu ya. Seperti itu. Ya, di database MySQL-nya seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal bikin yang lain ya. Misalnya apa? Ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah gitu ya. Nanti tinggal buat strukturnya gitu ya. Baru nanti ada primary key-nya, ada foreign key-nya. Teman-teman bisa tambahkan seperti pelajaran di basis data ya. Oke, saya exit. Baru kita install tools-nya ya. Oke, kita masuk Mozilla misalnya, kemudian ketik Google misalnya MySQL Workbench Community gitu ya. Nah, ini bisa kita download. Jadi kalau di sininya nggak ada misalnya ya, di apa namanya repositorinya belum ada, teman-teman tinggal pilih ya OS-nya, operating systemnya kita pakai Ubuntu, kemudian kita tinggal download ini ya, misalnya saya download yang ini. Ubuntunya, oh ya pilih ya. Untuk case saya pakainya yang ini ya, yang ini. Oke, saya download. Yang ini aja ya, no thanks, just start my download gitu ya. Save, oke. Di yoga, di sini. Oke, dia download ya. Dia adanya di home, mana ini? Home, open terminal ya. Oke, dia adanya di situ ya. Jadi kita ls, nah itu sudah ada file ini ya. Jadi teman-teman tinggal sudo dpkg -i ya, minus install MySQL ini. Masukin password login. Oke, dia akan melakukan instalasi ya. Oke, di situ ada dependensi error ya. Jadi teman-teman tinggal sudo apt -fix gitu ya, minus broken install gitu ya.
sudo apt sebentar. Oke, kita yes, enter. Nanti dia akan melakukan instalasi ininya dulu, dependensinya dulu ya. Nah, ini ya. Kalau sudah, nanti tinggal kita buka MySQL Workbench-nya ya, ini. Oke, ini ya, MySQL Workbench yang barusan kita install. Nah, teman-teman tinggal double klik gitu ya. Masukin password root-nya tadi ya. MySQL 123 tadi. Oke. Nah, kalau dari sini ya hidupnya lebih indah gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat secara GUI ya. Jadi nanti statusnya seperti apa. Feature servernya seperti apa, fitur ya. Kemudian directory yang digunakan berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Kemudian client connection artinya yang sedang koneksi orangnya yang mana gitu ya. Kalau tadi saya connect yoga, misalnya ya, saya connect nih ya, dari sini ya. Oke, dari sini, misalnya ini saya minimize dulu misalnya. Oke. Saya connect lagi ya, misalnya ini, MySQL 123. Oke, saya kan sudah connect ya. Nah, ini nanti kalau saya refresh, ini, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi saya barusan connect pakai terminal ya. Jadi nanti teman-teman bisa pantau, oh ternyata sekarang ada user YogaP sedang connect gitu ya. Kalau ternyata usernya nggak punya otoritas, ini tinggal klik kanan, kill ya. Jadi kill connection gitu. Ya, oke kita coba ya, kill connection. Ya hilang kan. Maka nanti di terminal saya, ini masih oke. Tapi koneksinya nih udah saya refresh. Nah, ini bisa kill query, kill connection gitu ya. Nah, itu bisa juga tuh seperti itu. Jadi nanti dia nggak bisa query. Kemudian di user privileges, nah ini kan tadi perintahnya susah ya. Teman-teman bisa tambah user dengan mudah di sini gitu. Gitu. Tinggal add account aja ya, tombol add account, kemudian tulisin nama login, kemudian authentication-nya standar, ininya seperti apa, password, klik gitu ya. Nanti baru account limitnya dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang gampang nih. Teman-teman tinggal apa namanya? GUI seperti ini gitu ya. Kemudian nanti ada status and variable seperti itu. Bisa import sama restore misalnya ya. Bisa startup sama shutdown misalnya. Jadi kalau teman-teman ingin men-shutdown database-nya tinggal diklik ini aja ya, stop server gitu ya. Oke. Kemudian nanti log-nya bisa dilihat di sini, performance-nya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti report-nya seperti apa. Ya intinya dengan ini teman-teman lebih mudah lah. Bikin query-nya juga lebih mudah ya. Teman-teman tinggal sini. Nah, kan lebih enak ya. Tinggal sel apa use misalnya apa tadi stemic ya. IP gitu ya. Baru nanti execute gitu ya. Yang ini ya. Ini di blok. Nah, yang ini ya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman lebih enak di sini lah. Baru nanti tinggal create table apa bla 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 gitu ya. Oke. Yang kedua kita coba Postgre ya. Jadi yang pertama tadi MySQL, yang kedua Postgre. Sebentar. Kita balik ke sini dulu. Oke. Saya clear. Ininya saya close-closein dulu aja ya. Biar lebih enak. Ini close. Stop. Oke. Yang kedua praktikum kita adalah Postgre ya. Jadi nanti teman-teman tinggal sudo apt install Postgre ya. Postgre SQL gitu ya. Postgre SQL sama Postgre SQL minus contrib gitu ya.
contrib. Oke. Nah, dia akan menginstal sekitar 121 mega itu. Ini juga sama, teman-teman harus tunggu prosesnya. Nah, sambil nunggu itu install, tadi kan saya tunjukkan yang sisi yang lain ya. Misalnya tadi Navicat ya. Navicat MySQL ya for Ubuntu misalnya. Nah, teman-teman bisa download yang berbayar sebetulnya kalau ingin mencoba. Nah, di situ ada trial 14 hari. Ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya, kan ada Windows, ada Mac OS, ada Linux gitu ya. Nah, nanti kita bisa install nih di sini gitu ya. Oke, misalnya ini saya download. Jadi kita coba ya, nanti kita bandingin yang gratisan sama yang bayar gitu ya. Oke, saya save. Dia instalasinya nanti udah dikasih tahu ya. Caranya tadi chmod plus X ini, kemudian tinggal titik slash ini ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, Postgre-nya sedang diinstal gitu ya. Oke. Oke, setelah diinstal kita bisa sudo -i gitu ya. -u Postgres. Jadi by default dia akan membentuk user ya atau meng-create user namanya Postgres gitu ya. Jadi sebelumnya saya loginnya Yoga, nah sekarang saya loginnya Postgres gitu. Nah baru masuk konsolnya tinggal PSQL. Nah sekarang saya sudah masuk Postgre ini ya. Postgres sama dengan tanda pagar. Ini artinya konsolnya sudah aktif gitu ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa pakai perintah ya, misalnya H gitu ya. Nah, nanti apa saja di sana itu. Atau backslash tanda tanya itu juga sama ya. Jadi kalau teman-teman bingung komennya seperti apa, nah caranya seperti itu. Jadi ini kita bisa backslash info gitu ya. Nah, jadi kita connect-nya sebagai user Postgres, kemudian database-nya Postgres ya, portnya sekian. Gitu. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa install namanya pgadmin ya. pgadmin 3. Jadi di sini sebentar. Teman-teman bisa install, kita coba install ya, sudo apt get sudo apt install pgadmin gitu ya. 3 pgadmin 3. Oke, saya install ya. Kita masuk ke tools-nya dulu itu. Oke. Nah, saya bisa sambil itu nunggu install ya. Oke. Saya masukkan di sini nih. Di sini alter user ya. Alter user Postgres. Passwordnya apa? Password misalnya tadi rahasia gitu ya. Rahasia. Sorry. Postgres. Postgres. Oke. Baru Q ya. Nah, baru nanti setelah instalasinya saya tinggal pg admin 3 ya. Jadi ini GUI untuk PostgreSQL ya ini. Nah, teman-teman tinggal bikin connection, misalnya koneksi hostnya tadi localhost, username-nya itu tadi passwordnya saya set apa ya, rahasia ini ya, R-nya besar, rahasia, grupnya server, oke. Oke.
Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke database Postgres ini ya. Kalau ingin bikin database, teman-teman tinggal klik kanan new database ya, sama seperti tadi. Ini tinggal dibikin misalnya Stemic IP gitu ya. OID-nya sama, kemudian owner-nya nanti siapa, Postgres misalnya, encoding-nya UTF-8 dan sebagainya ya. Ini sama. Oke. Nah, sekarang saya punya database Stemic IP gitu ya. Kalau ingin bikin tabel, tinggal klik kanan, new object, misalnya create nanti ya, di katalog sini. Sebentar, application. Ini di public. Oke, misalnya nanti di sini, nah di sini ada tabel ya. Teman-teman bisa new table gitu ya. Table name-nya tadi apa? Dosen misalnya sekarang. Skemanya public, kemudian nanti definition-nya kolom ya. Di kolomnya teman-teman bisa misalnya ada nib, data type-nya apa varchar ya. Bentar, dia varchar. Oh, dia nggak bisa scroll ke bawah ya, ada limit scrollnya. Oke, bisa varchar. Varcharnya mana nih? Oh, nggak ada. Misalnya sebentar, dia enaknya ke datanya. Varchar ini boolean. Ini dulu lah, char gitu ya. Lengthnya, kemudian ini bisa oke gitu ya. Nah, seperti itu. Misalnya mau add lagi ya, nama gitu ya. Data type-nya char gitu. Data type-nya misalnya ini ya, char. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baru nanti teman-teman bisa add primary key juga yang tadi ya, dan sebagainya gitu ya, add foreign key, primary key gitu ya, dan sebagainya. Admin 4 ya. Nah, ini dia. Jadi dia kayak MySQL PHP admin ya, gitu ya. Ini kita coba atau kita coba ya, mungkin. Oh, nggak ada. PGAdmin 4 harus tambah repositorinya dulu berarti. Jadi nanti download. Nah, teman-teman nanti bisa download juga tuh. APT ya. Nah, ini dia. Ya, harus tambahin ini dulu ya, sudo curl ini ya. Nah, ini nanti caranya nih. Cuma ya itu masalahnya dia web, berupa web ya. Nih. Oh, dia bisa nih, web only. Oh, oke. Ya, kita coba yang ini ya, sebentar. Kita coba yang ini, enter. Sorry. Ini harusnya sudo ya, sudo. Oke, kemudian yang ini kita copy juga. Oke, ini kita copy. Itu. Baru terakhir kita bisa install yang ini ya. Nah, yang ini ya, desktop only ya. Ini yang ini, sudo apt install pgadmin 4 desktop. Yang ini. Ya. Iya. Nah, itu nanti. Jadi saran saya nanti install yang versi 4 aja ya. Yang ikutin di website ini ya. Nih. Cuma installnya yang ini. Jadi teman-teman jalankan ini, kemudian yang ini, baru yang ini. PG4 admin, PG admin 4 minus desktop gitu ya. Gitu.
Di sini ada yang mau tanya, sebetulnya pengadministrasinya sama ya, seperti PHP admin yang teman-teman kenal itu, hampir sama. Kalau nggak ada, atau sebentar ini nungguin dikit lagi ya. Mungkin tampilannya agak beda sedikit ya dengan yang versi 3. Kalau yang 3 ini agak jadul. Yang ini ya, PG Admin 4. Nah, ini lebih harusnya lebih bagus tampilannya. Ya. Passwordnya this will be used bla 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 bla. Tadi apa ya? Rahasia 123 ya. Oke. Nah, ini tampilannya lebih enak ya. Nah, di sini ada add new server ya. Name-nya koneksi, server grupnya, connect now, connection-nya localhost gitu ya. Postgres, authentication-nya rahasia 123, kemudian kita save ya. Nah, ini. Iya. Nah, ini dia. Nah, di sini lebih enak ya. Lebih bagus yang versi 4. Jadi nanti kalau teman-teman install untuk Postgre, manajernya nanti atau database tools-nya yang pgadmin 4 aja ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek seperti ini ya. Transaksinya, server session-nya gitu dan sebagainya, IO-nya. Nanti silakan dicoba. Gitu ya. Nanti usernya apa aja di sini ini kelihatan semua nih. Ini lebih menarik di Postgre admin versi 4 gitu ya dibanding versi 3 tadi. Sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman? Pak, mau tanya Pak, Ya, ya, silakan. untuk grafik yang server sessionnya ini dia memonitoring yang mananya tuh Pak? Ya, jadi dia ini kalau kita cek di apa perintah PS ya, PS min AUX grep misalnya itu ya, Postgre. Nah, ini dia. Jadi kan apa namanya servisnya banyak tuh, nggak cuma satu ya. Jadi di sini kalau kita lihat kan sessionnya ada 7 session nih. Nah, ini kelihatannya dari sini nih kalau kamu jalankan tadi perintah apa namanya PS minus AUX ya, grep Postgres. Nah, di situ ada beberapa session yang terkoneksi ke Postgres ya. Nah, gitu. Nah, nanti kalau apa misalnya ya ada user lain connect gitu ya, kamu bikin user dulu di sini, nanti dia akan tambah tuh sessionnya jadi 8 gitu. Gitu. Nah, nanti di sini juga bisa di kill ya. Kalau nanti teman-teman di mana ya? Itu di lebih enak di yang MySQL ya. Kalau di MySQL nih di sini bisa langsung ini kelihatan tuh perintah apa aja yang sedang dijalankan tadi ya. Jadi di sini bisa di close nih, terminate session ya. Ya, misalnya saya mau kill ya, yang ini kan aktif nih. Saya mau kill. Oh, sorry, main session nggak bisa di kill ya. Yang ini mungkin. Tapi state-nya lagi nggak aktif ya. Misalnya tadi stamic gitu. Nah, ini bisa di kill nih. Kill. Oke, gitu. Jadi nanti sessionnya jadi hilang ya kalau di refresh. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ya lebih enak di versi 4 ya. Di versi ini lebih enak.